Hai, saya Pendeta Hirudion Pitra Karya Gunawan, tuan rumah ngopi bareng Pak Heru. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita membaca satu ayat pendek firman Tuhan yang mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Saudara-saudara, kekudusan, satu kata yang sekarang ini dianggap usang. Orang menganggap bahwa kekudusan itu hanya berlaku pada masa dulu. Sekarang bukan zamannya orang menjalani hidup kudus. Beberapa contoh yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Pada, saya agak lupa tahunnya, pada waktu itu ada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kalau nggak salah, di salah satu kota di Jawa Timur. Mungkin kota Malang, saya agak lupa. Seminar untuk para pendeta dari berbagai denominasi, dari berbagai sinode. Ada berbagai macam acara, ya. Tidak cuma satu hari. Ada ceramah, ada mengikuti KKR, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya ingat pada waktu itu KKR yang menjadi mata acara dari seminar itu adalah KKR yang diselenggarakan di salah satu gereja di situ, dan pengkhotbahnya adalah Bapak Octavianus dari I3 Batu, ya. Kami diutus oleh gereja, kami diutus oleh sinode masing-masing untuk menghadiri seminar, termasuk mengikuti acara demi acara, bukan? Tapi ada beberapa orang pendeta yang dengan enaknya saja tidak mengikuti acara KKR itu dengan alasan tidak menyukai khotbah dari pendetanya, tidak menyukai khotbah Pak Octavianus, dan mereka justru berbondong-bondong menonton bioskop. Saya ingat judulnya Nafsu Besar Tenaga Kurang. Ya, saya tidak anti judulnya. Saya tidak yakin bahwa film itu sudah disensor. Tidak ada adegan-adegan jorok di dalamnya. Cuma masalahnya, para pendeta itu telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh penatua masing-masing, majelis jemaat yang memutus mereka untuk menghadiri seminar yang salah satu acaranya adalah mengikuti KKR dengan membolos dan nonton bioskop. Pernah pada suatu saat ketika saya melayani di salah satu jemaat di salah satu kota Jawa Tengah, saya bermalam di rumah adik tingkat saya yang sudah berkeluarga. Saya kenal baik dengan istrinya juga. Pada waktu saya selesai mandi sore dan duduk-duduk di ruang tengah, sang istri pendeta itu menawarin saya, mau nonton Blue Film? Ada. Tapi kemudian
Ketika suaminya datang, suaminya bilang, oh baru dipinjam oleh hamba Tuhan perempuan ya, di jemaat yang lain. Saya jadi berpikir apakah dengan nonton blue film dan sebagainya itu sesuatu yang boleh meningkatkan iman percaya kita, menjadi spirit bagi pelayanan kita, atau bagaimana? Mungkin saudara masih ingat ada seorang pengkhotbah yang luar biasa di Jawa Tengah pada waktu itu. Tapi kemudian diperkarakan karena ada seorang warga jemaat yang mengetahui dia keluar masuk di daerah pelacuran. Ciri khas daripada pendeta itu selalu dia berganti pakaian begitu selesai bertransaksi dengan wanita pelacur itu. Pada waktu diadakan pembicaraan dengan majelis jemaat, dengan beberapa wakil klasis, apa kata pendeta itu? Entah kenapa saya punya sesuatu yang kalau menyiapkan KKR, menyiapkan kebaktian kebangunan rohani, saya baru akan bisa mempersiapkan itu dengan baik setelah saya melacur. Luar biasa bukan? Mungkin itu para psikiater dan psikolog perlu mempelajari. Itu fenomena apa? Seorang pelayan firman mempersiapkan khotbah KKR, tapi baru bisa keluar idenya, baru bisa keluar urutan khotbah yang akan dia sampaikan setelah melacur. Kalau dia tidak melacur, rasanya mampet, tidak keluar apa-apa dari benaknya. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Memang kekudusan bukan syarat untuk menerima keselamatan. Kekudusan memang tidak bisa diusahakan oleh manusia, karena kita mempunyai natur orang berdosa, bukan? Dari sejak Adam dan Hawa, turun menurun. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita melawan godaan dari si iblis. Kekudusan tidak bisa kita perjuangkan sendiri, tapi orang yang sungguh rindu untuk menyenangkan hati Tuhan yang mengutusnya, dia akan sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, ya Roh Kudus pagarilah saya supaya saya boleh tetap kudus di hadapan Tuhan, kudus di hadapan sesama. Itu perlu, saudara. Itu perlu. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada. Seorang pendeta yang lebih senior lagi, dia terkenal pandai memimpin KKR, bahkan pandai untuk mengarahkan PA. Semua orang memuji, wah ini pendeta yang kalau pimpin PA sangat menawan, bisa begitu jelas dibandingkan dengan rekan pendeta satu gereja. Tapi tiba-tiba ada masalah. Apa? Seorang remaja putri menelepon temannya, didengar oleh orang tuanya. Remaja putri itu berkata, kamu diapain ya sama Pak ini? Maksudnya nama pendeta itu. Wah, muat. Mereka ketawa cekikian. Dan saja orang tuanya mendengar dan curiga. Ketika diinterogasi, ternyata, saudara, pendeta yang pandai memimpin KKR, yang pandai menjelaskan firman Tuhan dalam kelas-kelas PA, mengajarkan apa yang disebut pendidikan seks. Pendidikan seks salah? Tidak. Pendidikan seks itu perlu. Tapi pendidikan seks yang
dipraktekkan oleh pendeta ini adalah pendidikan seks dengan contoh konkret. Apakah salah memberi contoh? Tentu saja tidak, cuma sampai di mana yang dimaksud dengan contoh. Kata para remaja itu, ketika pendeta itu mau menunjukkan daerah-daerah sensitif dari perempuan, dia tunjuk-tunjuk cara nutul-nutul sambil gerayang-gerayang. Nah, itu kan merupakan pelecehan seksual. Apakah benar motivasi pendeta itu memberikan pendidikan seks yang positif atau menyalahgunakan mata pelajaran pendidikan seks itu dengan menyuruh para remaja putri itu datang seorang demi seorang di pastori dan tidak bersamaan, satu demi satu, tidak ada saksi yang lain. Saudara, kekudusan memang bukan soal seks semata-mata. Banyak pendeta jatuh karena uang, tidak sedikit. Tidak bisa tahan terhadap godaan uang. Banyak pendeta yang menganggap uang gereja adalah uangnya sendiri. Uang gereja adalah uang yang bisa dibagi-bagikan sebagai warisan untuk anak-anaknya. Hati-hati. Mari kita berseru, Tuhan buatlah saya kudus untuk Engkau yang kudus adanya. Sekian, Tuhan memberkati. Tekan jempol di kiri HP Anda, subscribe, forward, share ke rekan-rekan dan grup-grup yang Anda ikuti. Tuhan memberkati.